Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Untuk kali ini saya coba untuk mengeser ya pengalaman kami terkait pengelolaan dana BOK di Kota Cilegon. Kalau di daerah itu kan menggunakan SIPD ya teman-teman ya, yang dikeluarkan dari Kemendagri. Tahun 2020 kita sudah menggunakan SIPD, betul kan? 2020 itu. Nah, pada saat itu kan ada dua fokus yang harus kita kerjakan. Pertama, kita harus fokus kepada SIPD dan kita juga harus fokus pada Erenggar. Yang sama-sama ini sangat-sangat penting. Versinya Erenggar adalah menu dari Kementerian Kesehatan, sedangkan versi SIPD adalah terkait pengelolaan subkegiatannya. Ya. Kalau subkegiatannya ada subkegiatan khusus BOK itu selesai sebenarnya, cuman kan enggak, karena memang harus punya perencanaan yang terintegrasi tadi gitu kan, terintegrasi antara APBD, APBN, dalam hal ini kan BOK. Itulah baiknya di SIPD. Dan saya mengapresiasi Erenggar juga bagus sekali ya, selalu memberikan pemecahan masalah yang sangat luar biasa. Nah, kita sedikit pengalaman aja nih. Tahun 2020 itu kan pada saat itu baru-barunya SIPD ya. Baru-barunya SIPD dan Erenggar juga sudah menetapkan anggarannya gitu kan. Anggarannya udah ada, udah masuk. Nah, itu dipecah ke dalam SIPD gitu ya. Dahulu itu kita masih menggunakan Excel manual gitu ya. Pengelolaannya udah masuk kepada SIPD, kita gunakan cara manual. Manualnya menggunakan Excel ya. Pada saat itu Excel jadinya banyak banget tuh filenya gitu ya, banyak banget filenya. Jadi banyak banget teman-teman puskesmas mengirim file ke dinas, kita koreksi, masih salah ya kita balikin lagi. Terus kalau misalnya udah benar ya kita simpan gitu ya, dan kita input ke dalam Erenggar. Pada saat itu sih Erenggarnya masih orang dinas yang isi gitu kan. Pada saat itu ya itu kita gabungkan dulu antara puskesmasnya. Kalau dulu tuh belum ada puskesmas, itu belum detail, masih satu kesatuan gitu kan, BOK puskesmas kan. Nah, terus karena pada saat itu ya walaupun sedikit membantu, tapi kita pengennya yang lebih simpel lagi gitu ya. Dan kita simpel lagi tahun 2021 ya. 2021 kita coba menggunakan pakai Microsoft Office yang online ya teman-teman ya, atau yang ada di OneDrive. Ternyata kelemahannya ya kita nggak bisa banyak banget gitu ya. File itu kalau lebih besar dari 8 mega itu beratnya bukan berat ya, peringatannya ada aja gitu, ada peringatan, dibatasin. Terus apalagi itu nggak bisa kita menggabungkan Excel puskesmas A, puskesmas B, puskesmas C jadi satu. Itu kan digabungkan menjadi satu, itu berat gitu ya. Nah, harus tahu dulu apa namanya triknya. Kalau kita menggunakan Office online tadi ya, atau Excel ya. Nah, di tahun 2022 kita gunakan yang namanya Google Sheet ya. Google Sheet yang tadinya perencanaan menggunakan Excel, kita impor ke dalam Google Sheet. Nah, Google Sheet kita coba menggunakan alat atau ekstensi di sini nih. Kita menggunakan alat atau ekstensinya itu menggunakan AppSheet. Nah, lumayan nih AppSheet nih. Kalau udah pakai AppSheet itu sebenarnya apa sih? AppSheet itu ya aplikasi yang dikeluarkan dari Google untuk memfasilitasi kita menjadi form. Terus kalau dan ini juga free sebenarnya, free tapi terbatas nih. Caranya gimana supaya puskesmas itu fokus kepada subkegiatan yang mereka kelola, nanti pencatatannya melalui Erenggar, karena Erenggar itu kan menggunakan menu gitu ya, menu kesehatannya. Kita coba nih teman-teman ya, di tahun 2022 kita sudah menggunakan AppSheet, memang walaupun terbatas karena memang belum tahu trik-triknya, kita belajar gitu ya, kita belajar terkait trik-trik tersebut.
Akhirnya di tahun 2023 ini agak lebih lumayan rapi, lebih baik gitu ya. Dan teman-teman puskesmas ternyata sangat terbantu. Contohnya ya teman-teman, ini tahun 2023 nih. Karena tahun 2023. Nah, tahun 2023 kita menggunakan Upsheet ini. Nah, udah lagi masih loading ya teman-teman. Nah, memang bisa digunakan gitu ya. Nah, ini seperti ini teman-teman tampilannya. Itu tampilan handphone. Kalau di handphone itu tampilan gini. Kalau yang sebelah kiri ini adalah tools-toolsnya supaya bisa mengatur menjadi seperti yang ada di tampilan ini gitu kan. Nah, ini seperti ini. Kalau misalkan tampilan di tablet ya seperti ini, ya tablet nih. Tapi kalau di komputer ya seperti ini. Ini bisa dibuka, jadi bisa dibuka di dua perangkat gitu ya. Di komputer bisa, di handphone bisa gitu kan. Nah, kita contohkan aja teman-teman. Di sini ini menunya lumayan banyak nih. Nah, ini ada teratur POA ya. POA itu kan ada dua nih. Kita berdasarkan SIPD dan berdasarkan Erenggar. Nah, ini sama-sama nih harusnya. Kalau misalkan ini ibu hamil dan sebagainya bersalin, nah kalau ini esensial, manajemen puskesmas dan insentif dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau yang ini harus dari SIPD. Nah, kita jadi puskesmas fokus pada SIPD, nanti kita konversi kepada Erenggar gitu ya. Nah, ini RPK. RPK itu adalah senjatanya puskesmas. Puskesmas harus punya, dan ini harus hafal dan harus termanajementasi dengan baik. Jadi RPK itu sebagai dasar kita untuk melakukan RPD sebenarnya gitu kan. Kita contohkan. Ini RPD-nya. RPD-nya rencana tahap 1. Nah, Januari, Februari, Maret, April. Nah, tadi kan kita inputnya di RPK. Ini kan bisa diinput sebenarnya. Ini ada add. Ada add itu adalah tambah. Nah, kita input, terus kita konversi kepada bulan di sini berdasarkan Erenggar. Nah, ini contohnya aja. Februari itu di, nah ini menu-menu kan. Kalau tadi kan inputnya berdasarkan subkegiatan. Nah, jadi kita lihat ya berdasarkan subkegiatan. Nah, ini subkegiatan nih, pengelolaan kesehatan ibu dan bayi, ibu hamil lagi ya. Ya, terus pengelolaan pelayanan kesehatan balita, pendidikan dasar dan sebagainya, dan kita konversikan di ini untuk puskesmas Cibeber ya di bulan Maret. Ini totalnya 43.609.527. Kita lihat di bulan Maret ya. Kita bulan Maret totalnya segitu enggak? Bulan Maret tahap 1 waktu itu ya. Bulan Maret. Nah, sama juga 43.609.527. Kita cek. Nah, esensialnya sekian, kita tinggal entry saja ke Erenggarnya gitu kan. Nah, untuk dipakai untuk RPD. Nah, bagaimana dengan pelaporan yang lain gitu kan? Pelaporan. Nah, pelaporan sesuaikan dengan transaksinya. Transaksinya itu kita transaksi seperti biasa. Saya nggak berani untuk menambahkan transaksi karena nanti takutnya merubah transaksi tahun 2003 karena saya kadang-kadang lupa lupa mendelete yang mana gitu kan. Ya. Jadi untuk yang 2023 ini tidak saya otak-atik dulu. Nah, ini tinggal transaksi. Kita lihat transaksinya itu. Setelah kita transaksi, baru transaksi itu kan ada pengeluaran pendapatan ya. Apapun yang dikeluarkan ditransaksikan, dicatat. Apa yang didapat juga dicatat. Intinya gitu. Nah, ini pencatatan seperti ini. Nanti setelah udah dicatat, baru kita laporkan. Nah, pelaporannya itu menggunakan Google Sheet juga ya, Google Sheet juga. Sebagai contoh nih, kita gunakan yang pakai Google Sheet, kita cari yang paling yang sama aja, sebenarnya sama aja isinya. Kita coba nih ini ya. Nah, nanti filenya itu adalah ada LRA, ada UKAS, kas bank, kas pajak, register penutup, dan laporan penutup ya. Ini semua udah otomatis semua gitu ya. Nah, ini transaksinya. Kalau nanti di bulan Oktober ya, nanti akan masuk ke Oktober. Kita coba nih ya teman-teman ya. Ini kan Desember nih. Desember itu jasa gironya
totalnya adalah 566. Ini sudah ditransfer kepada kas daerah. Selesai, ini pendapatannya sekian dan ini pengeluarannya berdasarkan sebuah kegiatan. Dan pada saat itu rekeningnya masih mencar ya. Terus tinggal print saja, sebenarnya tinggal print, tinggal di blok ya, ini tinggal di blok terus di print seperti biasa gitu ya, kayak di Excel. Nah ini butuh kas dan sebagainya, register penutup kas, terbilangnya juga udah otomatis ya teman-teman. Ini contohnya nih, LRA itu ada terbilangnya nggak sih? Oh nggak ada, yang ada itu apa, laporan penutup kas. Nah ini laporan penutup kas adalah berdasarkan A B C D E F G, ini kan terdapat masih punya uang sebesar 13 juta berdasarkan jumlah penerimaan sampai bulan ini, saldo awal sekian, ini sampai 31 Desember. Ini adalah versi dari daerahnya. Kalau yang dari yang edaran kemarin kita belum masukkan, tapi nanti kita akan masukkan sebenarnya. Nah, kita coba. Nah, di tahun 2024 gimana teman-teman? Tahun 2024 sama kita menggunakan APP Sheet juga. Nah, ini 2024, ini kan file 2024 yang ada di Eregar kita impor ke dalam Google Sheet. Nah, setelah itu kita coba upsheet-nya. Kan isinya seperti ini ya teman-teman. Menu, rincian menu, komponen, ya, subkegiatan Dagri itu kalau di Eregar bilangnya gitu ya. Kalau di rekening belanja, uraian kegiatan itu kalau nggak salah keterangan atau keterangan dari, kalau kita ngentri di SIPD itu kan ada keterangan. Nah, itu isinya. Terus ini SSH itu belanja apa sih gitu kan. Di sini harga satuan, volume 1, volume 2, volume 3 dan hasilnya. Yang sebelah sana itu adalah bagaimana transaksinya nanti gitu kan. Yang sebelah sana itu untuk transaksi Januari dan sebagainya. Nah, ini pakai rumus array formula aja. Terus ini, nah tampilan seperti error ya. Waduh, ini error kenapa? Grafik, di grafik itu tadi saya coba untuk menambahkan sesuatu nih. ini jadi kalau misalkan di upsheet itu kalau udah dibuatin ya jangan ditambah-tambahin gitu ya. Kalau menambahin itu di sheet yang lain gitu kan. Kita coba lagi ya. Jadi saya ada nambahin angka. Sekarang kita coba lihat. Nah, ini gambar wali kota dan wakil wali kota gua nih guys. Nah, seperti ini versi tabletnya. Kalau misalkan ponselnya seperti ini. Seperti apa sih gambar wali kota tadi? Ini. Nah, kayak gini nih guys. Kalau misalkan dari handphone tuh tampilannya. Ini cukup menarik ya. Ini versi SIPD dari Erenggal dikonversi kepada kita untuk baca SIPD-nya selesai di depan ini. Ini sebenarnya kalau di Erenggal itu ada kodenya nih. Bimbingan itu kodenya berapa gitu, karena kami biar gak terlalu besar panjang di sininya maka saya hilangkan dulu. Saya hilangkan. Nah, sama ya, kita coba versi desktopnya aja ya. Di sini di upsheet ini kan ada, ini adalah data dari Erenggar. Nah, nanti ini untuk rekam transaksi untuk RPK ya. Sebenarnya udah pada ngentri nih guys. Oh, kita lihat ya. Ini kosong yang dilihat ya. Oke, pilih semua. Oh, ini ada di sininya nih guys. Nah, ini teman-teman sudah pada mulai untuk mengentri RPK ya. RPK itu yang ada di sini. Ini kita transaksi, kita sudah menggunakan yang ini aja. Nah, yang versi desktopnya aja. Kita lihat RPK itu adalah entrian per subkegiatan. Ini contohnya kita puskesmas di Weber nilai sekian.
ini kegiatannya, dan ini bulannya. Nah, kalau pakai Google itu guys, itu kalau misalkan urutan itu menggunakan abjad A B C D, jadi A B C D E ya gitu kan kalau Inggrisnya. Nah, ini Agustus, A ya, D Desember. Kalau kita kan pengennya Januari, Februari, Maret. Ternyata kalau misalkan mau seperti itu kita harus pakai kode. Kodenya adalah ditambahkan di depan 01, 02, 03 gitu dan sebagainya, supaya bisa terbacanya oh ini abjadnya dari depan. Ternyata saya baru nggak, harusnya pada saat pembuatan kemarin kita pakai kode aja biar enak ya, karena ternyata di Eregar itu pakai kode juga. Oke, kita ini adalah tadi sudah transaksi RPK ya. Ini juga sama ya, entry-nya menggunakan di add sini. Kalau di handphone itu ada tuh. Nah, kita pilih unit SKPD. Nah, terus kegiatannya apa gitu. Ini bulannya dulu, terus kegiatannya apa. Nantinya apa, uraian itu ada di keterangan pada saat input di Eregar itu ya. Nah, ini adalah komponen pembiayaan SSA-nya itu adanya snack sama operasional. Operasional pagunya kosong. Nah, pagunya kosong ini kenapa? Karena sudah di entry sama teman-teman di sana. Kalau misalkan dia belum di entry, dia masih ada sisa gitu kan. Nah, ini untuk masalah RPK ya. RPK. Jadi RPK dibuat 1 tahun sebagai dasar untuk nanti pengajuan RPD. Kita lihat di RPD-nya gimana. Nah, ini adalah rencana pelaksanaan kegiatan. Teman-teman sudah pada ngentri Januari, Februari sampai Desember. Nanti kalau udah ada uang tahap 1 masuk, teman-teman langsung membuat RPD. RPD biar masuk ke dalam virtual account. Nah, ini kita cek ya, teman-teman. Ternyata, nah, kita cek ya, Cileber. Nah, nanti kan menunya begitu ya. Habis puskesmas langsung oh menunya apa, penurunan aki AKB gitu kan, terus kunjungan apa itu, terus ini setelah ini baru entry ya 1.200.000 ya, di entry di Eregar. Yang lain juga sama di entry semua, sehingga nanti munculnya totalnya pada bulan Februari itu 53 juta sekian. Nah, bagaimana dengan pelaporannya? Nah, kita pantau ya. Transaksi gimana? Kalau transaksi sama di tahun 2023 kita sudah menggunakan apps juga, transaksinya adalah secara per transfer ya. Kita contohkan saja ya. Kalau ini bisa saya hapus karena memang masih sedikit ya, karena belum ada. Kita coba deh saldo awal ya, saldo awal. Kita misalkan kita Ciwandan aja deh, Ciwandan paling pertama adalah saldo awal di tahun 2023 itu di akhir ya. Oke. Nomor registernya kita coba aja. Terus jenisnya adalah pendapatan, kan kalau itu uang masuk itu, uang nggak keluar itu kan adanya di pendapatan, bahasa pendapatan ya. Sebenarnya pendapatan itu banyak, khusus untuk jasa giro dan transfer, tapi nggak apa-apa pakai ini juga. Nah, ternyata pakai saldo awal dulu ya, saldo awal tahun 2023. Oke, sisa ya ini sebenarnya. Bisa coba adalah 10 juta. Oke, kita save ya. Kita save, nanti akan masuk ke sini. Nah, kita coba lagi ya. Kita menggunakan handphone nih guys ya. Kita menggunakan handphone transaksi, kita masuk uang tahap 1 ya. Kita coba pakai handphone saya jelek guys. Bukan kode ya. Oke, kita coba nih ya. Kita coba transaksi dari handphone itu seperti ini guys, sama aja. Jadi kita coba transaksi nih guys. Nah, kita coba transaksi. Nah, di sini kan ada 10 juta nih guys ya, kita ditampilkan. Kita coba pemasukan untuk box salur ya. Kita anggap aja nanti disalurkan di tanggal 29 Januari. Contoh teman-teman ya, kita tulis ini, coba salur, terus jenisnya pendapatan, terus box salur tahap 1 ya.
nilainya misalkan 200 juta. Setelah itu kita save. Oke, di sini sudah masuk. Nah, di sini belum masuk. Nah, ini belum masuk. Nah, itu adalah perubahannya gitu kan. Kita coba lagi pengeluaran, ternyata kita sudah ditransfer ya, transfer ya di bulan Januari apa ya guys. Oke, di bulan Januari punya Ciwadan, kita punya Ciwadan aja dulu semuanya gitu kan, biar nggak ribet kalau misalkan mau mendelete yang ada di bulan Januari. Di bulannya yang ada di Januari, atau oh ada nih, operasional pelayanan puskesmas. Ini apa ini, insentif ya, lokal karya mini aja nih. Oke, kita akan transaksi untuk lokal karya mini ya guys, dari handphone apa dari sini aja deh. Dari handphone aja ya. Oh ternyata kurang puskesmas yang entry gitu kan, enak ya. Ciwadan lagi, kita tanggalnya lokal karya mini itu di minggu kedua, minggu ketiga aja deh, karena kemarin ada evaluasi dulu ya. Nah, kita sudah transfer ke penyedia untuk makan minum, misalkan contoh ya. Terus jenisnya pengeluaran, transaksi, belanja. Belanjanya transfer belanja ada di operasional pelayanan puskesmas. Uraiannya adalah lokal karya mini ya, lokal karya mini bulanan masuk ke makan ya, makan. Oke, makan bulan 1. Nah, ada 3.500.000 lah guys. Di sini ada pagunya 3.500.000 guys. Gitu kan. Nah, 3.500.000. Nah, kita ditransfer sekitar 2.890.000 misalkan. Kita cek ya. Oke, 2.800.000. Oke, kita lihat ya tabungan transaksinya. Wah, bener ya. 32. Sekarang bagaimana dengan pelaporannya? Kita lihat pelaporannya guys. Kita lihat pelaporan itu ada di, nah ini laporan. Oke, laporan di sini ada 9 puskesmas. Kalau ada 10 puskesmas ya kita buat 10, ada 11 ya kita buat 11 sebenarnya. Nah, ini kita coba nih ya. Identitas dulu nih. Isi nama kepala puskesmas siapa, NIP kampus dan sebagainya. Nah, kita akan laporan bulan Januari. Kita gaskan. Nah, ini guys. Januari. Jadi ini adalah A untuk versi di OPD ya. Nah, tadi benar ya. Oke. Pendapatan kita adalah 20 juta. Tadi kita mencoba untuk merekam box salurnya 20 juta ya. Di bulan Januari sudah masuk 20 juta, dan tadi pengeluaran kami ada di apa namanya, di 2890 ya, itu ada di subkegiatan operasional pelayanan puskesmas. Nah ini ya, belanja barangnya ini karena cuma satu rekening jadinya lebih mudah. Terus saldo akhirnya ada di sini untuk tahun 2024 kan. Bagaimana dengan BKU nya? BKU nya adalah nilai 27 juta karena ada saldo bulan lalu itu 10 juta. Nah, nanti kita coba dimasukkan ke LRA ya. LRA nya masuk kemana gitu kalau sisa saldo bulan lalu. Saya cari akunnya dulu. Nah, ini seperti ini. Nanti teman-teman tinggal di shot saja di sini, nilai kosongnya ditutup. Nah, sama PK Bank juga sama, nilai kosongnya ditutup ya. Pajak kita belum ada pajak guys. Ya, pajak ini bukan pajak ya. Terus
Deklarasi pendapatan ada senilai 20 juta, tinggal print saja nanti. Pengeluarannya kita ada 2.800.000 ya tadi ya, di subkegiatan operasional pelayanan puskesmas. Operasional, nah ini dia 7.850. Laporan penutupan kas udah ya, saldo awal 20 10. Oke. Ini LRAG 21. Kenapa nggak muncul duitnya? LRAG 21. Oh, harusnya muncul ya. Mungkin lagi loading kali guys. Ini kan LRAG 21 harusnya muncul. G21. Ini aja 20 juta. Lagi loading. Coba kita putar lagi guys. Ya bener kan. Loading. Ya kaget guys. Terus register penutup kas sama ini versi Dinkes ya, versinya kami seperti ini. Nah ini SPTJN. Oke, mungkin ini bisa sangat membantu. Kalau misalkan mau print kemarin tinggal print saja sih. Ini kan ada tombol print. Print, kita print menggunakan potret, terus ukurannya kita pakai folio aja ya, yang 330. Terus ini sheet sekarang kita coba untuk seluruh sheet yang bekerja. Nah seperti ini, jadi ada berapa halaman nih, ada sekitar berapa halaman. Nah nanti 11 halaman, tinggal di preview-kan saja dan dicetak. Jadi itu saja guys, mudah-mudahan bisa sangat membantu untuk manajemenisasi dana BOK di puskesmas selama SIPD ini masih harus manual. Untuk entry-nya belum dari Erenggar bisa langsung terintegrasi dengan SIPD selesai ya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.